selama kalian berada di satu tempat yang sama, kalian adalah teman. Musuh bisa jadi teman, dan teman bisa menjadi musuh. Bagiku, itu hanyalah tentang bagaimana cara pandangmu terhadap mereka. Thanks udah baca, see you next time, emot senyum, tamat. Aku lupa ini cerita itu terinspirasi dari apa ya? Aku pernah baca cerita yang sama kayaknya, nonton atau baca gitu. Intinya yang pertama itu berdasarkan kisahku. Tadi yang pertama itu kan membahas tentang hancurnya keluarga dan meninggalnya nenek. Terus membahas tentang sifatku berubah 180 derajat. Itu juga membahas tentangku. Kisah nyata. Terus ini nih. Tentang depresi itu juga tentang aku. Dan tentang ditinggal sahabat-sahabat itu juga waktu itu beneran kejadian. Ketika aku lagi di posisi terendah. Tapi ini kelas 10. Aku tuh inget 2017 itu pertama kalinya aku melakukan percobaan bunuh diri. Dan saat itu terjadi karena benar-benar gak ada orang yang nge-backup. Kayak orang tua gak peduli, keluarga gak peduli, kakakku juga jauh karena waktu itu kakak lagi sibuk kuliah, jadi aku gak berani bilang. Terus takut mengganggu juga kan, karena aku pikir kuliah itu berat, dia juga ngekos, dan menurutku hidupnya kakakku itu udah berat, jadi aku gak berani ngomong. Dan sahabat-sahabatku itu ninggalin aku dengan berbagai alasan yang berbeda-beda, dan yang paling menyakitkan itu ada sahabat yang paling dekat sama aku, itu udah dari kecil, dan dia ninggalin aku di hari aku mencoba untuk bunuh diri karena dia dapat kabar bahwa tanganku itu luka karena aku menyayat benda tajam ke tanganku. Dia itu gak terima karena aku melukai diriku sendiri. Dan dia bilang gara-gara itu aku menghukum kamu, aku gak mau jadi sahabat kamu lagi, kita putus persahabatan. Dan dia ninggalin aku. Dan itu kan aku lagi posisi benar-benar gak punya siapa-siapa, tiba-tiba sahabat terbaikku justru memutuskan tali persahabatan, dan itu bikin aku tambah shock. Akhirnya malam itu aku mencoba untuk melakukan bunuh diri yang pertama. Dan ini cerita berarti sebelum aku mencoba itu. Tapi berarti udah ada beberapa sahabat yang meninggalkan aku. Tapi sahabat terbaik itu belum pernah meninggalkan berarti. Karena ini masih kelas 10. Kelas 10 itu kan umur 16. Kejadian aku melakukan itu kan ketika aku 2017 di malam Natal. Aku masih ingat. Cerita tentang aku menemukan sekelompok anak berandalan. Ini aku lupa. Ini tuh kayaknya kayak penggabungan antara dunia nyata yang aku alami dengan dunia cerita, entah anime, entah bacaan atau apa, aku lupa. Pokoknya tuh ada yang ceritanya tuh mirip ini, ketemu anak berandalan dan jadi berteman sama mereka karena ditinggalkan sama teman-temannya. Terus ketika ada orang yang di sini kan aku tulisnya Bio, namanya itu Bio, tokohnya itu Bio. Dia merebut kembali aku dari teman-teman berandalan, dan Bio dibantu Alex dan Lemmy mau membantu anak-anak berandalan yang lain juga untuk keluar dari lingkaran negatif itu kan. Ini aku ada setengah itu dari cerita juga, tapi aku benar-benar lupa itu sumbernya dari mana. Dan yang setengah lagi itu harapan. Aku tuh pengen mengubah
anak-anak yang, karena aku kan sering lihat anak-anak yang sama kayak aku tapi mereka tuh rusak, maksudnya sama-sama mengalami beban berat, mungkin kurang perhatian orang tua, masalah ekonomi dan lain-lain, mereka rusak. Sedangkan aku juga rusak, tapi kan aku lebih tidak terlihat gitu loh. Aku yang rusak itu dalamnya, kalau mereka itu luar dalam rusak semua. Jadi aku pernah punya keinginan, pernah punya harapan yang aku tuangkan ke cerpen ini untuk merangkul anak-anak yang mengalami kehancuran yang sama seperti aku. Dan di sini ketika aku baca mengenai karakter si Bio ini, gak tau kenapa aku kok marahnya ke si Leo. Leo itu sosok yang sering muncul di mimpiku. Itu ada saat aku sangat depresi ketika aku SMA kelas 10 sampai kayaknya sampai sekarang sih. Cuma sekarang udah jarang datang. Dulu tuh waktu SMA pokoknya kelas 10 sampai kelas 12 itu dia hampir setiap hari itu selalu muncul di mimpi. Dan dia itu kayak jadi penyelamat, dan kayaknya aku menggambar Takawan Okerok itu dan aku taruh di cerpen ini bukan hanya karena judulnya terinspirasi dari judul Lakuan Okerok, tapi juga karena rambut mereka itu sama. Aku udah suka model rambut itu dari kecil, karena mungkin aku sering lihat bule-bule di TV rambutnya model seperti itu. Dan dulu aku suka VJ Daniel kan, VJ Daniel juga rambutnya dulu seperti itu. Nah, sedangkan ketika aku dapat sosok Leo ini di mimpiku yang rambutnya itu sama, aku tuh ngerasa kayak dia tuh tipe idamanku banget, dan itu sempat membuat aku jadi lebih semangat hidup. Tapi tiba-tiba ketika udah berjalannya waktu, itu justru jadi bumerang. Justru semangatku tiba-tiba hilang karena aku merasa hidup di dunia mimpi bersama Leo itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan menjalani hidup nyata yang penuh penderitaan. Dan itu membuat aku pengen tidur untuk selama-lamanya. Kok panas, bentar ya. Itu membuat aku pengen tidur untuk selama-lamanya, dan aku lebih banyak melakukan percobaan bunuh diri karena sosok Leo ini. Karena tadinya di mimpi itu kan dia jadi pahlawan, lama-lama kan jadi temen, lama-lama jadi sahabat, lama-lama tuh jadi kayak sosok yang sangat aku idam-idamkan sampai aku pengen banget hidup sama dia. Dan kan gak bisa hidup di dunia nyata karena dia itu adanya di mimpi. Gak tahu di dunia nyata ada atau enggak ya, tapi dia itu adanya di mimpi dan aku pengen tidur selama-lamanya, gak usah bangun lagi. Itu agak serem sih. Dan itu ada cerita di baliknya sih. Waktu aku kuliah sebelum COVID dan selama awal COVID, akhirnya terungkap siapa Leo dan kenapa dia bisa masuk ke alam mimpiku sampai seintens itu. Tapi nggak tahu bakal dibahas atau enggak. Aku agak masih ragu. Lanjut dulu ya, kita bahas cerpen ini lagi. Intinya aku nggak ngerti kenapa, tapi kok energi dari cerpen ini kok nggak enak banget di aku. Aku lagi nggak terlalu peka, tapi kok tiba-tiba waktu baca ini di bagian bio tiba-tiba jadi beda, jadi panas juga kan. Padahal dari tadi suhu biasa-biasa aja, dan dari tadi hatiku tenang-tenang aja, ngebaca yang cerpen-cerpen lain juga biasa-biasa aja. Nggak tahu waktu itu aku ngerasain apa sih sampai aku nulis cerpen ini dengan penuh emosi. Oh iya, di sini tuh aku ada nulis tentang teman. Itu kayaknya terinspirasi dari Naruto deh.